Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama menetapkan logo halal yang baru. Logo halal yang semula dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI kini di bawah BPJPH. Hal ini tercantum dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal. Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham menjelaskan bahwa logo halal yang baru mengadopsi bentuk gunungan pada wayang. Menurutnya, gunungan wayang memiliki banyak nilai filosofis. Misalnya, simbol dari semakin tinggi ilmu dan bertambahnya usia seseorang, maka harus semakin mengerucut pada Sang Pencipta. Hadirnya logo terbaru ini mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat. Ada yang setuju dan mendukung, ada pula yang keberatan. Maklumlah, kalau ada yang baru biasanya menjadi pusat perhatian. Bagi mereka yang setuju, label halal baru ingin menampilkan nilai keindonesiaan melalui gunungan wayang. Sementara kelompok yang tidak sreg berpendapat bahwa logo halal ini terlalu memaksakan nilai budaya pada bidang yang tidak tepat. Bahkan ada pula yang mempertanyakan hilangnya tulisan halal versi Arab pada logo halal baru. Saya Muhammad Faik Azmi, redaktur walisongo.co untuk segmen Diseduh. Terlepas dari pro kontra rilisnya label halal, saya cukup tergelitik setelah membaca cuitan di sosial media dari salah satu warganet. Ia mengatakan, Kemenak mengeluarkan logo halal baru. Kenapa mirip dengan gambar gunung di wayang kulit ya? Apakah logo halal lama ada tulisan Arabnya jadi alergi menggunakannya? Atau ada unsur akan menghilangkan yang berbau Arab di negeri ini? Sebagai seorang santri yang pernah belajar khat atau kaligrafi Arab, saya langsung menyadari bahwa logo halal teranyar menggunakan jenis khat kufi, sebuah gaya penulisan huruf Arab paling klasik. Khat kufi juga merupakan gaya penulisan huruf Arab yang paling banyak dikembangkan dengan ragam variasi bentuk, sesuai dengan daya kreatif dari sang khattat atau penulis kaligrafi. Setidaknya itu yang diajarkan oleh guru saya. Jadi jika dikatakan bahwa logo halal baru ini menghilangkan yang berbau Arab, bahkan dianggap alergi dengan tulisan Arab, saya rasa perlu untuk melakukan pembacaan yang lebih dalam. Logo halal yang baru selain menggunakan tulisan halal secara jelas dengan huruf Latin, masih menggunakan kata halal versi Arabnya. Hanya saja gaya penulisannya yang berubah dari yang awalnya menggunakan khat naskhi berubah menjadi khat kufi. Jika melihat sejarah, khat kufi juga merupakan khat yang digunakan dalam penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Khat kufi pada masa itu masih sangat sederhana. Tiap hurufnya terlihat kering dan kaku. Sederhananya hanya terlihat tegak lurus. Keterbatasan alat tulis pada masa itu menyulitkan penulisnya untuk menulis garis lengkung nan luas seperti tulisan zaman sekarang. Sedangkan khat naskhi seperti yang populer digunakan pada Al-Quran sekarang baru digunakan sekitar abad ketiga Hijriah. Dalam perkembangannya, khat kufi berevolusi menjadi khat yang paling mudah dikreasikan menjadi beragam bentuk. Khat kufi tidak lagi terbatas dan terikat pada bentuk awalnya yang kering dan kaku. Khat kufi kontemporer kita bisa melihat bentuk yang lebih indah dengan tambahan lengkungan yang beragam sesuai kebutuhan. Meskipun dikreasikan dengan berbagai nilai estetika, khat kufi tidak lepas dari ciri utamanya, yaitu tegak lurus dan kaku. Khat kufi sendiri banyak kita jumpai di dinding masjid, musola, dan tempat lainnya yang bernuansa Arab atau Islam. Kalau Anda menemukan seni kaligrafi tapi sulit dibaca, kemungkinan terbesarnya kalau tidak khat sulus, maka ya khat kufi. Kira-kira begitu yang saya dapat di kelas seni kaligrafi di bangku sekolah dulu. Pemahaman tentang beragam jenis khat atau kaligrafi Arab memang belum banyak dipahami secara luas. Tadi baru 3 jenis yang saya sebutkan, yaitu khat kufi, khat naskhi, dan khat sulus. Masih ada khat yang lain, khat riq'ah, khat diwani, diwani jali, farisi, dan lain sebagainya. Belum lagi jenis kontemporer yang lebih bebas dari pakem dasarnya. Menjadi hal yang wajar jika ada yang masih merasa asing dengan khat kufi yang dipakai di logo halal bercorak ungu tersebut. Menyikapi hal ini,
memang tidak bisa dielak bahwa setiap orang punya hak untuk berpendapat, termasuk keberanian untuk menyatakan alergi terhadap Arab setelah melihat label halal terbaru. Nah, ada baiknya dalam menyampaikan suatu kritik juga diperlukan argumentasi yang tajam dan tidak menghakimi. Dengan begitu, kebebasan berpendapat tak ternodai. Perubahan dan hal baru, meski dari barang lama, memang akan selalu terasa aneh di awal kemunculannya. Seperti anekdot yang dikenal para santri, kullu syai'im minal kulino. Gabungan bahasa Arab dengan bahasa Jawa. Segala sesuatu bergantung pada kulino, kebiasaan. Maka perlu adanya sosialisasi yang lebih luas dari BPJPH agar label sertifikasi halal bisa diterima oleh semua kalangan. Dan yang lebih penting dari perdebatan tentang logo halal, tentunya kita berharap logo halal yang baru akan diikuti dengan meningkatnya kualitas produk halal di Indonesia. Akhirnya kita kembali diingatkan bahwa mengedepankan tabayun masih menjadi hal yang penting sebelum akhirnya kita berkomentar, apalagi sampai menuduh. Tapi begitulah hidup di Indonesia. Saya pun menikmati keseruan perbedaan ini. Perbincangan logo sertifikasi halal yang masih diragukan kehalalannya. Wallahu a'lam.